Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu ucapkan kepada seluruh siswa dan siswi kelas 7 SMP Islam Hidayatul Hidayah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap mematuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, tetap memakai masker, dan tidak keluar rumah tanpa alasan yang benar-benar penting. Oke? Nah, kita masih ada di dalam bab puisi rakyat. Yang kalian ketahui kan, puisi rakyat itu ada 3 yang kita kenal, yaitu syair, pantun, dan gurindam. Setelah minggu lalu kita belajar tentang puisi rakyat syair, hari ini kita akan belajar puisi rakyat pantun. Oke? Nah, disimak baik-baik. Pantun adalah karya sastra yang asli berasal dari Indonesia. Pada zaman dahulu, pantun digunakan karena orang-orang tuh merasa tabu untuk mengemukakan pendapat mereka. Biasanya mereka yang pengen menyindir atau menasihati. Maka dari itu mereka lebih memilih untuk menggunakan pantun agar orang yang disindir atau diajakin bercanda itu berpikir, sebenarnya ini pantunnya tuh tentang apa sih? Maka dari itu, pantun hingga sekarang digunakan untuk menasihati atau bisa juga untuk menyindir karena sifatnya lebih ke bersenang-senang atau sifat yang santai gitu untuk bercanda. Sekarang supaya kalian lebih mengerti apa bedanya syair dan apa bedanya pantun, ayo kita simak videonya. Pantun, ada 2 jenis pantun di sini. Pantun yang pertama, ambil pisau pemotong daging, dagingnya lentur karena berotot. Melihat nenek bercelana legging, mata cucu jadi melotot. Nah, dari sini saja sudah kelihatan kalau sifatnya pantun itu adalah bercanda, menyindir gitu kan. Masa iya sih ada nenek-nenek pakai celana legging gitu kan? Pasti semua orang matanya akan melotot. Pantun yang kedua, buah salak enak rasanya. Serat tanda pohon berduri, salman galak seram mukanya. Tampang saja bukan dari hati. Nah, ini adalah pantun yang kedua. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Dari ciri-ciri pantun yang pertama adalah bait. Seperti yang kalian ketahui, bait pertama. Nah, kalau pantun ini baitnya tidak bersambung, Bu. Coba kita lihat. Apakah bait ini dengan bait ini nyambung? Tidak. Maka ini bisa dikatakan pantun satu, ini pantun dua. Bukan bait satu dan bait dua, tapi pantun pertama, pantun kedua. Pantun pertama, satu bait terdiri dari berapa? Ya, satu bait terdiri dari 4 baris. Pantun kedua, ada berapa baris dalam satu bait? Tetap ada 4 baris. Yang kedua, baris atau nama lainnya larik. Ya, larik itu adalah larik 1, larik 2, larik 3, larik 4. Tidak bisa dikatakan larik 5, larik 6, nggak bisa. Tetap larik 1, larik 2, 3, dan 4 karena mereka berbeda pantun. Oke. Kemudian kata berirama. Nah, ini yang harus kalian pahami. Dalam pantun ada yang dinamakan kata berirama. Apa sih kata berirama? Kata berirama itu adalah bunyi yang sama dari baris pertama dan 3, lalu baris kedua dan 4. Contoh, baris pertama, belakangnya adalah ing, daging. Kita lihat, berarti di sini daging dan legging. Sama pengucapannya? Sama. Berarti larik 1, larik 3, kata beriramanya adalah ing. Sama-sama ing, sama-sama ing. Paham? Lalu baris kedua dan baris keempat. Kita lihat, apa kata beriramanya? Otot dan melotot. Sama kan cara bacanya? Cara mengucapkannya sama. Daging, legging. Otot, melotot, ya kan? Jadi sama-sama ini adalah otot, melotot. Itu yang dinamakan kata berirama. Kata berirama itu adalah 1 dan 3. Paham? Lalu 2 dan 4. Ini yang dinamakan kata berirama. Nah, kata berirama ini nyambung juga dengan yang namanya sajak atau rima. Setelah di sini ing, otot, ing, melotot, kan berganti-ganti, ya kan? Berarti masih ingat sajak atau rima? Sajak atau rima hanya dikenal 2 huruf, yaitu A dan B. Lari pertama selalu kita sebut dengan huruf A. Setelah A, apakah di sini sama-sama ing? Enggak, Bu. Berarti di sini bukan ing, di sini otot. Berarti beda sama ing atasnya. Berarti tidak bisa dikatakan A lagi sajaknya, tapi dia berubah menjadi B. Lalu di sini ing lagi, berarti
A. Di sini ada otot sama dengan yang kata berirama 2. Berarti B. Sajak atau rimanya pantun berarti A, B, A, B. Percaya Kak? Oke, kalau masih belum percaya kita lihat pantun yang kedua contohnya. Coba di pantun yang kedua, apa kata beriramanya? Kata berirama larik 1 dan larik 3. Rasanya, mukanya, sama-sama nya. Di sini nya, di sini nya. Gitu dong. Baris kedua dan ketiga, apa kata beriramanya? Duri. Baris keempat, hati, sama-sama i gitu ya. Berarti di sini ri, di sini ri. Berarti kata beriramanya pas, cocok. Berarti ini adalah pantun yang baik. Kenapa? Karena 1 dan 3 memiliki kata berirama. 2 dan 4 memiliki kata berirama. Sudah tahu kata beriramanya, baru kita cek sajak atau rimanya. Seperti biasanya, berarti di sini A. Diawali dengan huruf A. Yang kedua, ri. Oh beda nih samanya. Berarti dia B. Nya lagi dan B. Berarti bait pantun ini memiliki rima A, B, A, B. Jelas sampai sini? Jelas dong. Oke, yang kelima, sampiran dan isi. Dalam pantun ada dua bagian, yaitu sampiran dan isi. Apa itu sampiran? Sampiran itu adalah baris pertama dan kedua dalam sebuah pantun. Apa itu isi? Itu baris ketiga dan keempat dalam sebuah pantun. Baris 1 dan 3. Salah. Baris 1 dan 2. Baris 3 dan 4. Kenapa disebut sampiran? Karena sampiran itu tidak nyambung dengan isinya. Coba ibu lihat, ambil pisau memotong daging, dagingnya lentur karena berotot, gitu kan? Ada nyambung nggak sama ini? Habis ambil pisau, tiba-tiba lihat nenek pakai legging, kan nggak nyambung. Maka dari itu, pantun terdiri dari dua bagian yang terpisah. 1 dan 2 tidak nyambung dengan bagian 3 dan 4. Begitu pula dengan pantun yang ini. Buah salak enak rasanya, serat panda pohon berduri. Nyambung nggak sama? Salman galak seram mukanya. Nyambung nggak buah salak sama mukanya Salman? Nggak nyambung. Maka dari itu dia baris 1 dan 2 adalah sampiran. Jadi sampiran itu apa sih Bu? Sampiran itu seperti pembuka dari sebuah pantun. Jadi untuk nyampe ke bagian isi, untuk kita mencapai bagian isinya, kita sebenarnya pengen ngomongin si nenek-nenek pakai legging. Kita sebenarnya pengen ngomongin Salman yang mukanya galak, gitu kan? Tapi sebelum mencapai ke situ, kita harus mikir dulu, apa ya kalimat yang bagus untuk membuka sebuah pantun. Nah, inilah namanya sampiran. Sampiran itu adalah baris ke-1 dan ke-2 sebagai pembuka sebuah pantun yang tidak ada hubungannya dengan baris ketiga dan keempat sebagai isi dari sebuah pantun. Paham sampai sini? Oke, sekarang kalau kalian belum paham, kita bandingkan dengan sebuah syair yang kemarin kita pelajari nih ya. Kelihatan nggak sih dari kamera ini tulisan syair? Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini adalah syair yang kemarin tentang Hai anak Adam, munkar nakir bukan kepalang, oke? Nah, perbedaannya dengan syair itu dari atas, dari awal sampai ke akhir itu nyambung. Makanya dia disebut bait pertama dan bait kedua. Beda dengan pantun. Pantun itu pantun 1, pantun 2 karena atas dan bawah bait 1 dan 2 tidak sama, tidak berhubungan. Kalau syair mulai dari baris pertama hingga ke baris terakhir di bait kedua atau di bait terakhirnya itu nyambung. Jadi isinya adalah semuanya tentang nasihat, tidak ada sampirannya. Bedanya pantun punya sampiran, syair semuanya adalah isi. Bedanya kalau pantun itu terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Kalau syair semuanya itu bisa dikatakan satu bait 1 dan bait 2. Kalau ini adalah berbeda pantun. Paham sampai sini? Nah, yang membedakan lagi dari pantun dan syair adalah bunyi sajak atau rimanya. Kalau syair masih ingat sajak atau rimanya? Ya, a a a a. Sampai sini paham? Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Sampai jumpa.